silakan duduk ya. Ya Bu. Oke, gimana kabar anak ibu hari ini? Baik Ibu. Oke, berarti kabar anak ibu baik. Ya Bu, kalau Ibu sendiri, apa kabarnya Bu? Oke, kalau kabar ibu hari ini, puji Tuhannya kabar ibu sangat baik, nak. Oke, jadi ibu sangat bangga ya pada hari ini kabar anak ibu baik, kabar ibu juga baik. Oke, kita harus jaga kesehatan kita ya nak, dan jaga imun tubuh kita dengan baik juga. Oke nak? Oke Bu. Oke. Nah, kalau ibu boleh tahu nih, ini anak ibu yang ngechat ibu semalam ya? Iya betul sekali Bu. Oke, terima kasih ya nak sudah ngechat ibu dan sudah datang juga ke tempat ruangan ibu ini dengan baik. Terima kasih ya nak. Iya Bu, sama-sama. Oke, kalau ibu boleh tahu nama anak ibu siapa nak? Nama saya Melisa Deniati Sinaga Bu, tapi biasanya dipanggil Mei Bu. Oke, nama anak ibu sungguh sedikit panjang ya dan Iya. cantik juga, anggun. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya nak, nah nama anak ibu tadi panggilannya Mei. Oke, Mei kalau boleh tahu kelas berapa nak? Kelas 11 Bu, tepatnya di kelas 11 KM1. Oke, berarti anak ibu kelas 11 KM1. Itu samping komputer ya nak? Iya betul sekali Bu. Oke. Berarti ibu langsung tahu Iya. gitu ya kelas anak ibu. Oke. Kelas terkenal biasa lah Bu. Oke, iya. Oke, sangat terkenal, mantap ya anak ibu katakan. Iya, Bu. Nah, tadi Mei sebelum ke ruangan ibu, Mei habis dari mana nak? Habis dari kantin sih Bu. Tadi sebelum dari kantin juga tadi Mei ada melakukan pembelajaran PPKN Bu. Berarti tadi Mei sebelum ke ruangan ibu ini tadi sedikit ke kantin dan langsung ke ruangan ibu. Iya. Nah, tadi sebelum ke kantin itu, Mei siap habis pembelajaran PKN. Oke. Berarti anak ibu Mei tadi siap pembelajaran PPKN gimana nak perasaan anak ibu? Ibu boleh tahu nih? Saya senang sih Bu belajar PPKN, seru juga udah dipelajari dan mudah juga sih Bu ditangkap sama saya Bu pelajarannya. Berarti perasaan anak ibu pembelajaran itu Mei sangat senang gitu, Iya. sangat bahagia Bu karena pembelajarannya PPKN-nya sangat baik. Iya. Kalau ibu boleh tahu nih nak, serunya di bagian gimana nak PPKN itu? Di bagian mempelajari tentang Pancasila, yang bertentangan juga Bu. Itu yang paling serunya dan banyak lagi Bu. Oke, berarti Mei tadi senang karena ada pembelajaran Pancasila ya? Iya. Oke, kiranya Mei bisa meningkatkan lagi ya semangat Mei, serta keseruan dalam pembelajaran itu. Gimana nak? Oke? Oke Bu. Oke. Berarti tadi Mei juga sudah makan nih tadi karena dari kantin tersebut Iya, lagi. sudah Bu. Oke, berarti Mei sudah dengan keadaan Mei sudah energinya ada lah ya Mei? Iya Bu. Oke. Nah, tadi Mei juga ke ruangan ibu ini dengan siapa tadi Mei? Sendirian Bu, dari kantin kan ke sini sendirian. Berarti tadi Mei datang ke ruangan ibu dengan sendiri Iya. ya. Kirain ibu tadi Mei itu sama teman gitu. Enggak, Bu. Oke, terima kasih ya nak. Nah, Mei sudah datang jumpai ibu dengan sendiri. Iya, Bu. Oke, nah kalau ibu boleh tahu juga Mei, dengan kedatangan ibu ada apa nak? Mau cerita-cerita aja sih sama Ibu. Oke, berarti Mei mau jumpai ibu, mau cerita-cerita gitu Iya. kepada ibu. Iya. Oke, Mei. Nah, Mei sebelumnya Mei sudah pernah melakukan konseling, Mei? Belum pernah Bu. Oke, berarti Mei belum pernah melakukan konseling. Nah, ibu juga mau tahu nih, apakah Mei sudah tahu nih konseling itu seperti apa, Mei? Pernah dengar Bu, tapi belum pernah melakukan konseling. Oke, berarti Dan ini yang pertama kalinya. Oke, berarti Mei baru pertama kali nih mengikuti konseling tersebut. Betul. Tadi ibu mendengarkan nih, tadi Mei katakan, Bu, saya pernah mendengarkan juga tuh konseling itu seperti apa. Kalau apa nak boleh cerita gimana? Konseling itu seperti yang saya tahu ya Bu, seperti kayak cerita-cerita, terus tuh mencurahkan dari hati kita. Oke, benar ya yang dikatakan anak ibu tadi, bahwasanya Mei tadi mengatakan atau menyampaikan Bu, kalau konseling itu tadi saya cerita-cerita ibu, curhat-curhat juga. Benar ya nak, dan terima kasih anak sudah memberikannya terbaik tentang konseling juga. Nah, ibu menjelaskan nih sedikit aja nak, biar anak ibu juga tahu ya. Iya, Bu. Gak apa-apa ya nak? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Nah, gimana konseling itu definisinya atau artinya itu seperti yang kita lakukan sekarang ini nak, yang dimana Mei itu sebagai siswa atau sebagai konseling dan ibu sebagai guru atau sebagai konselor. Nah, dimana nak kita akan membahas atau menceritakan masalah apa yang Mei alami akhir-akhir ini.
supaya Mei bisa mencari tahu masalah apa yang Mei alami dan kita sama-sama mencari solusinya dan jalan keluarnya dengan baik. Begitu ya nak? Iya Bu. Oke. Nah, jadi di dalam sesi konseling ini kita menceritakan masalah Mei yang apa yang menjanggal atau membuat Mei itu merasa tidak konsentrasi untuk melakukan dalam hal sosial, akademik atau dalam pribadi Mei sendiri juga. Dan ibu berharap nih nanti ke dalam sesi konseling ini Mei harus terbuka nih ya Mei dengan masalah Mei, jangan ditutup-tutupi, jangan disembunyi-sembunyikan. Jadi Mei harus bebas bercerita, bebas berkritik, berikan saran kepada ibu. Jangan ragu ya nak, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan Mei, pikiran Mei tersebut dengan ruangan ini ya nak. Oke Bu. Oke, jadi Mei harus terbuka ya nak, jangan malu-malu ya nak. Oke. Nah ibu mau tanya nih, Mei datang ke ruangan ini dengan sukarela nak? Sukarela Bu. Oke, terima kasih ya nak, anak ibu datang ke ruangan ibu ini dengan sukarela dan baik. Jadi Mei tak terpaksa datang ke ruangan ibu. Iya. Oke, terima kasih ya nak. Iya, Oke. Nah yang apa yang dikatakan Mei jangan takut ya untuk apa yang Mei ungkapkan, karena apapun yang Mei katakan itu akan aman dan tenang dan bersifat rahasia ya nak. Dan apa yang dikatakannya itu nanti cukup di ruangan ini. Nah jangan ada orang lain yang tahu, cukup di ruangan ini. Jangan ada sebuah percakapan di luar ruangan tersebut aja, nak, cukup di sini aja ya nak. Dan Mei jangan takut juga apa yang Mei katakan, ini bersifat rahasia semua. Ibu jamin kerahasiaan ibu pegang dalam hal sesi konseling tersebut. Gimana nak? Oke? Iya, oke. Oke. Nah sebelum kita memasuki sesi konseling kita nih, ibu mau nanya nih dengan keadaan Mei, kenyamanan Mei, apakah nyaman dengan tempat duduknya nak? Sangat nyaman Bu. Oke, berarti tempat duduk Mei nyaman dan tenang. Iya Bu. Oke, berarti Mei bersedia nih untuk menceritakan nanti masalah apa yang Mei alami akhir-akhir ini. Bersedia. Gimana nak? Bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih ya nak. Oke. Nah, kalau ibu boleh tahu nih masalah apa nih yang Mei alami akhir-akhir ini? Jadi Mei mau cerita Bu. Mei akhir-akhir ini sulit banget untuk public speaking Bu. Kan Mei lihat orang-orang atau teman-teman Mei yang jago public speaking, sedangkan Mei masih kayak biasa aja, nggak terlalu jauh gitu. Dan saya merasa public speaking saya ini kayak kurang gitu Bu. Oke, berarti ibu tangkap nih bahwasannya masalah Mei yang Mei alami akhir-akhir ini, saya kurang public speaking nih akhir-akhir ini. Teman saya bagus public speakingnya, sedangkan Mei ibu kayak gini. Kalau ibu boleh tahu nih nak lebih lanjut lagi masalah public speakingnya seperti apa nak yang anak ibu alami? Kayak standar-standar gitu Bu. Terus tuh public speaking Mei ini nggak terlalu jago gitu Bu. Kan teman-teman Mei ini kan Bu jago sampai dari awal sampai akhir jago, dan nggak ada yang terbelit. Sedangkan Mei lumayan sih Bu, tapi nggak sejago teman-teman Mei itu. Oke, berarti ibu tangkap nih dan ibu mendengarkan yang Mei katakan, yang Mei sampaikan bahwa tadi ibu public speaking saya ibu berbelit-belit. Kalau ibu boleh tahu nih nak, yang berbelit-belit itu seperti gimana nak? Lanjut nak. Berbelit itu karena Mei takut dikata-katain orang-orang di depan Mei Bu. Dan Mei merasa kayak masih deg-degan Bu. Jadi Mei juga kadang berbelit-belit. Ketika Mei merasa Mei itu kayak kurang percaya diri Bu, kan juga takut disoraki di depan orang. Oke, berarti Mei takut tadi disorak-sorakin di depan orang. Kalau ibu boleh tahu nak, sejak kapan kamu mengalami masalah seperti ini nak? Sejak SMP sih Bu, semenjak masuk OSIS di SMP. Oke, berarti tadi ibu mendengarkan nih yang Mei katakan itu tadi Bu, sejak SMP gitu saya mengalami seperti kayak gini. Cukup lama ya yang anak ibu alami masalah ini tentang public speaking. Oke, berarti perasaan Mei sejak SMP itu bagaimana nak tentang public speaking itu? Mei merasa insecure juga sih Bu dengan teman-teman Mei yang jago public speakingnya. Sedangkan Mei standar-standar aja public speakingnya, staff-staff
udah cukup lama ya nak, dari SMP. Karena anak ibu tadi rasanya jadi takut tadinya, takut dan takut malu ibu di ejek orang kan tadi ngomongnya berbelit-belit. Oke, setelah Mei tadi tahu nih dengan masalah Mei dengan public speaking, apa yang Mei lakukan nih dalam public speaking ini? Jadi karena Mei merasa insecure kan Bu dengan teman-teman Mei, Mei kadang juga di kamar belajar public speaking di depan cermin Bu, dan kayak cari-cari teks di internet juga Bu, dan juga suara Mei ini belajar dengan baik juga Bu, supaya Mei nggak insecure lagi dengan public speaking yang miliknya. Berarti anak ibu melakukannya di dalam atau di rumah, di ruangan tersebut, di depan kaca. Iya. Oke. Bagaimana dengan kegiatan Mei ini bisa terhambat dengan kehidupan sehari-hari anak ibu, Mei? Ya Bu, sebenarnya terlambat karena Mei ini kan anak pertama, banyak kerjaan rumah, terus itu juga jarang juga latihan public speaking dulu, dan Mei juga kadang curi-curi waktu untuk latihan public speaking yang ada di kamar, di depan cermin juga Bu. Oke, berarti tadi anak ibu bilang jadi apa ini ibu terganggu dengan pekerjaan karena terus saya melakukan public speaking di rumah tersebut. Nah, tadi kan anak ibu tadi bilang karena terganggu dengan pekerjaan, apakah orang tua Mei mau marahi Mei tersebut dengan kegiatan ini? Tidak sih Bu, karena kan Mei juga udah melakukan kerjaan di rumah, dan juga Mei juga latihan terus menerus, terus tuh orang tua Mei juga mendukung Bu public speaking Mei. Oke, berarti Mei berusaha gitu dan orang tua Mei tetap mendukung juga ya nak, dengan Mei, dengan keadaan Mei juga ya tentang belajar atau berusaha untuk melakukan public speaking agar maju gitu. Apakah teman Mei tahu keadaan Mei seperti ini nak? Tidak tahu sih Bu, saya juga jarang curhat ke teman-teman Mei tentang public speaking ini Bu. Berarti anak ibu tadi temannya tahu ya nak tentang ini, tapi bagaimana perasaan mereka setelah dia tahu gitu kepada anak ibu tadi? Mereka terkejut sih Bu kalau Mei ada public speaking di depan orang. Jadi mereka bilang, Mei jago juga public speaking. Terus Mei bilang, nggak terlalu jago sih, Mei, saya juga insecure dengan orang-orang lain. Terus kata teman Mei, katanya udah bagus tuh Mei, karena nggak semua orang ada di posisi saya Bu, teman mereka Bu. Pokoknya mereka tuh terkejut, kaget, karena saya sendiri jarang curhat Bu tentang public speaking saya Bu. Oke. Dengan keadaan anak ibu ini tentang public speaking, pernah Mei mengalami terjadinya tidak sesuai ekspektasi? Pernah sekali dong Bu, karena itu di waktu event-event OSIS Bu. Jadi saya jadi MC, karena mungkin saya gugup pertama kali MC-an Bu di OSIS. Mungkin saya gugup banyak kata-kata nya Bu, padahal di teks itu udah saya cantumkan, udah saya apa namanya Bu, dirangkumkan lah di kertas bersama partner Mei, tapi Mei juga banyak nya di situ, terus itu banyak kesalahan kata juga Bu. Tapi teman-teman Mei, teman-teman OSIS juga bilang gak apa-apa kata gitu Bu, mamanya juga belajar kata gitu Bu. Oke, ibu melihat wajah Mei, mimik Mei, merasa kayak tegang, tertekan gitu. Coba rilekskan nak, rilekskan. Mei lagi udara, sebentar. Oke, gimana perasaannya nak sekarang? Lega Bu sekarang. Oke, baik. Berarti perasaan anak ibu agak lega gitu ya. Oke, tadi tujuannya rileks itu nak supaya otak-otak kita ini dan
tekanan dalam diri kita ini kita luangkan, kita buang dengan begitu sederhana, relasi sederhana dengan cara tadi ibu yang ibu berikan kepada anak ibu. Nah, tadi kan ibu mendengar nih dan menangkap apa yang dikatakan Mei, ibu paham dan merasakan apa yang Mei alami tadi tentang public speaking tersebut, di mana tadi Mei mau berusaha nih untuk kedepannya, sehingga tadi orang tua kita mendengarkan tadi yang dikatakan anak ibu tadi mendukung itu, ibu tadi mendengarkannya sangat bangga gitu kepada yang Mei ibu ceritakan tadi pada ibu. Itu sebuah kebanggaan yang sangat baik untuk Mei lebih maju lagi. Nah, ibu mau tanya nih kepada Mei, dengan tadi kata-kata Mei tadi itu apakah teman Mei mengejek Mei? Tidak sih Bu. Oke, berarti tidak mengejek apa yang tadi Mei lakukan tadi tentang di depan ruangan tersebut, yang tadi ada kesalahan tadi tersebut. Oke, nah apakah juga dengan keadaan Mei ini teman-teman Mei ada merasa menjudge Mei gitu tersebut juga? Tidak juga Bu. Oke, berarti perasaan tentang pertemuan ini sangat baik ya, sangat mendukung tentang keberanian Mei juga tentang tadi maju ke depan dan melakukan hal sedikit aja tadi tentang tadi itu teman Mei tadi tidak menjudge atau tidak membuli gitu. Berarti teman Mei juga mendukung kayak sama juga dengan orang tua Mei juga. Oke. Nah, tadi dengan keadaan ini apakah Mei tadi mau maju lagi untuk kedepannya lagi nak? Mau Bu. Oke, mau. Baik-baik. Terima kasih ya nak. Mei sudah maju untuk kedepannya lagi. Nah, jadi begitu tadi Mei tadi merasa susah public speaking tadi ke depan. Nah, tadi kan dengan keadaan Mei tadi nih, ibu bertanya nih, apakah Mei sudah pernah belajar juga dengan ini juga nak tadi? Pernah Bu. Oke. Mei terus belajar. Tadi kan udah Mei udah cerita. Mei terus curi waktu di rumah, latihan di kamar, di depan cermin, latihan public speaking, menggunakan teks yang ada di internet juga. Jadi dengan public speaking ini Mei tidak terganggu dengan pikiran juga? Tidak Bu. Tidak. Oke, ibu sangat bangga ya kepada Mei. Dengannya public speaking ini Mei tidak jadi terbebani dan tidak terpikirkan lagi. Tadi Mei juga berusaha nih untuk lebih maju lagi untuk kedepannya dan berkarya untuk kedepannya. Ya, Bu. Oke, ibu sangat bangga juga Mei bisa maju nih untuk kedepannya tentang public speaking ini. Nah, ibu memberikan contoh pribadi nih kepada anak ibu, gimana kita supaya lebih maju lagi public speaking kita itu di kedepannya. Kita perlu belajar dari HP, kita mencari tahu gimana public speaking itu dengan benar. Kita bisa scroll juga di TikTok, di YouTube ada tuh nak, supaya kita bisa belajar dengan baik. Kita belajar dari hal kecil saja nak, kita dari belajar hal kecil saja untuk maju ke depannya. Jangan dulu besar dulu, jangan. Kita harus ke hal-hal yang kecil dulu ya nak. Nanti kalau kita dalam scroll di HP, di TikTok nanti kita cari, kita bisa belajar sambil ngomong. Nanti dengan caranya itu kita ngomong sama adik kita juga gimana caranya yang baik ini. Ibu memberikan contoh pribadi supaya anak ibu bisa meningkatkan nih untuk kedepannya atau mulai hari ini. Kita bisa bicara-bicara juga nak kepada adik kita dulu, kepada kakak kita dulu tadi apa yang kita dapat dari sekolah itu. Nanti kalau misalnya dari kakak kita bisa nih berdiri di depan kaca, kita bisa belajar apa yang kita ungkapkan seperti saya cintai diri saya ibu. Kita belajar aja di kaca itu ngomong supaya kita public speaking kita semakin maju. Nah, karena ibu juga bisa mencontohkan itu juga ke pribadi ibu. Ibu juga pernah mengalami dan ibu pernah melakukan. Makanya tadi ibu memberikan contoh pribadi kepada anak ibu ini. Oke, begitu ya nak tadi supaya anak ibu lebih maju lagi. Nah, tadi karena anak ibu tadi pengalamannya cukup lama, ibu berharap ini harus berubah ya nak untuk public speaking ini. Hal kecil saja ya. Iya, Oke Bu. nak. Oke, Bu. Berarti perasaannya semenjak mengikuti sesi tulisan ini gimana?
melangkah lagi ke depannya. Ya. Karena di dalam sesi konseling ini nak kita harus ada perubahan, dia pun perubahan yang kecil kita harus ada yang terbaik gitu ya. Iya. Ini harus maju untuk ke depannya, jangan takut ya nak untuk mencoba hal baru. Kita mencoba hal kecil saja supaya orang tua kita bangga dan keluarga kita bangga juga enak. Oke, supaya masa depan kita juga ada untuk ke depannya. Iya. Jangan takut ya untuk mencoba hal baru ya nak. Oke, Bu. Oke, nah karena tadi perasaan anak ibu tadi ini sudah cukup lega atau sudah cukup lega atau udah lega banget nak? Lega banget, Bu. Oke, terima kasih ya nak. Berarti perasaan Mei sudah lega mengikuti sesi konseling bersama ibu. Oke, terima kasih ya nak. Nah kalau Mei nanti membutuhkan ibu mulai hari ini atau nanti atau siap mata pelajaran ketiga, Mei jangan takut ya nak mendatangi ibu, jangan takut juga ya Mei. Oke, Bu. Karena ibu juga sangat bangga nih Mei datang menjumpai ibu lagi. Nanti siang mata pelajaran 3 pun jadi atau untuk besok juga jadi. Jangan sungkan-sungkan ya nak, atau jangan takut-takut untuk mendatangi ibu. Oke, Bu. Jangan ragu dan jangan bimbang ya nak. Iya, Bu. Oke, karena ibu berharap nih apapun yang Mei alami lagi, yang Mei rasakan, ibu juga mau nih mendengarkan cerita Mei masalah Mei. Karena ibu membantu anak ibu nih. Apa yang Mei alami akhir-akhir ini, karena guru BK itu nak sahabat siswa, jadi ibu berharap anak-anak ibu jangan takut ya untuk menjumpai ibu dan jangan sungkan-sungkan. Oke, nak. Bu. Oke, jadi ibu berharap dalam sesi konseling ini Mei harus lebih kuat lagi, lebih maju untuk kedepannya dan menjumpai ibu jangan takut lagi ya nak. Oke, Bu. Oke. Makasih banyak ya, Bu, Oke, untuk cerita-cerita hari ini, Bu. Makasih sudah membantu Mei menguatkan dirinya pada hari ini, Bu. Terima kasih ya nak juga yang Mei katakan. Jadi ibu mendengarkan nih tujuan Mei untuk diri Mei nih dalam mengubah public speaking Mei dengan baik. Gimana nak? Dengan tadi Ibu bilang ditangkap, Mei itu harus percaya diri, nggak boleh insecure juga, dan juga Mei ini menguatkan atau mempelajari terus-menerus, belajar terus-menerus public speaking Mei, mau itu di scroll TikTok, scroll YouTube, atau cari di internet atau di Google gitu, Bu. Oke, berarti anak ibu sudah mendengarkan apa yang ibu katakan. Terima kasih ya nak sudah yang memberikan yang terbaik untuk kita dalam sesi konseling ini. Semoga anak ibu bisa menerapkannya dengan baik supaya kita lebih maju untuk kedepannya ya nak. Oke, tetap semangat ya nak untuk menjalani setiap hari kita, setiap langkah kita, mau itu dalam pribadi, akademik atau dalam sosial gitu ya nak. Tetap semangat. Oke, Bu. Oke, jangan apa ya, jangan lesu harus tetap semangat menjalani hari ini. Gimana nak? Oke, Ibu. Makasih ya, Ibu. Oke, kita mau bilang cintai dirimu mulai hari ini Oke. dan maju untuk kedepannya. 1, 2, 3. Cintai diri ini